Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya yakin kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Respons orang yang mengikuti atau melayani Tuhan Yesus itu berbeda-beda. Setidaknya ada 4. Yang pertama, lambat paham dan lambat bertindak. Kedua, cepat paham tetapi lambat bertindak. Ketiga, lambat paham namun cepat bertindak. Keempat, cepat paham dan cepat bertindak. Mengapa respons dalam melayani Allah tersebut berbeda-beda? Tentu disebabkan karena pemahaman terhadap pelayanan juga berbeda. Namun jika kita merasa atau meyakini bahwa melayani Allah merupakan hal yang istimewa, maka kita hanya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Tema khotbah saat ini adalah keistimewaan melayani Allah. Hal tersebut dijelaskan oleh Matius dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 24. Ini merupakan satu peristiwa yang menarik yang dicatat oleh Matius untuk kita perhatikan bersama-sama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, keistimewaan melayani Allah berdasarkan Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 24. Pertama, melayani merupakan panggilan Allah. Jadi ketika ada orang yang melayani Allah, itu istimewa karena itu merupakan panggilan Tuhan. Allah lah yang memanggil, Allah lah yang memilih, Allah lah yang menetapkan orang itu untuk menjadi pelayannya. Kita perhatikan Matius 4 ayat 18 berkata, "Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau
sebab mereka penjala ikan. Istilah dan dalam ayat yang saya sudah bacakan tadi memberi penekanan khusus bahwa Yesuslah yang menentukan siapa yang akan menjadi pengikutnya. Sebab Yesus sendiri yang berjalan, Yesus sendiri yang mencari untuk menyusur Danau Galilea, mencari orang untuk menjadi muridnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya sejak umur 15 tahun mulai melayani sebagai penginjil. Sampai hari dan seterusnya akan tetap melayani Tuhan. Bisa bertahan sekalipun banyak melewati tantangan, rintangan, hambatan. Bisa melakukan pelayanan semua karena panggilan Allah. Tidak pernah disebabkan karena terpaksa atau ada motivasi lainnya. Allah yang memanggil atau menakdirkan atau memilih, maka Allah juga yang akan membuat kita berbuah supaya Kristus dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Melayani Tuhan motivasinya bukanlah untuk mencari kehormatan, mencari pujian atau popularitas atau profit finansial. Melayani Tuhan tentu disebabkan karena panggilan Allah yang direspon secara benar. Melayani dilakukan karena panggilan Allah akan membuat kita memiliki daya tahan sehingga tidak mudah menyerah dan tetap bersemangat dalam pelayanan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali keistimewaan melayani Allah. Melayani merupakan panggilan Allah. Selanjutnya hal yang kedua yang tidak kalah penting adalah melayani merupakan pembentukan Allah. Matius 4 ayat 19 sampai dengan 22 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Yesus sendiri yang membentuk atau meneguhkan Simon dan Andreas, bahkan keluarga Zebedeus. Panggilan pribadi bagi Simon dan Andreas begitu jelas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan korporat, panggilan keluarga, yakni Yakobus, Yohanes dan ayahnya yang diikuti dengan meninggalkan perahu sehingga menjala ikan menjadi prioritas dari segala-galanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melayani itu merupakan pembentukan Allah. Jadi setiap orang yang melayani Tuhan dibentuk, diproses oleh Allah. Izinkan saya menyampaikan dengan penuh kerendahan hati dalam kesempatan ini bagaimana proses pembentukan Allah dalam pendidikan dan pelayanan yang saya kerjakan dari latar belakang saya yang tidak mengenal ataupun menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya mempersiapkan diri untuk melayani dalam bangku kuliah di Sulawesi Utara, di Bola Mongondo, di Sekolah Tinggi Teologi Pentakosta, belajar 5 tahun pembentukan karakter untuk bisa menghamba dalam pelayanan. Kemudian kuliah di Yogyakarta di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, belajar 4 tahun, belajar pembentukan teologi Injili yang mantap. Kemudian belajar di Tangerang, di STT Internasional Harpes, belajar 5 tahun
pembentukan kepemimpinan, belajar pembentukan pendidikan gereja, belajar pembentukan tentang marketplace. Kemudian di Jakarta, di UIN Syarif Hidayatullah, belajar 3 tahun pembentukan pengetahuan dan pergaulan terhadap dunia muslim. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, konfirmasi yang jelas dalam mengiring dan melayani Tuhan membuat kita mantap, membuat kita strong di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 memberikan penguatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 13. Perlu kita perhatikan, firman Allah menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pembentukan adalah kunci untuk mengalami, mengingat, dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Allah membentuk karakter, Allah membentuk ketajaman berpikir, Allah membentuk kemantapan menangani masalah terhadap diri sendiri, masalah keluarga, masalah orang lain, agar kita menjadi excellency minister, pelayan terbaik. Ingat, menjadi excellency minister, pelayan terbaik, tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan waktu, lamanya ditentukan oleh kepekaan atau respons dan tindakan cepat kita atas setiap pembentukan yang Tuhan izinkan, sehingga kita menjadi excellency minister, pelayan terbaik. Ketiga, melayani merupakan pemulihan Allah. Matius 4 ayat 23-24 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu menyembuhkan mereka. Yesus sendiri yang memulihkan atau memberkati Simon dan Andreas, bahkan keluarga Zebedeus, yakni Yakobus, Yohanes, dan ayah mereka, dengan cara teach, mengajar, dengan cara preach, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dengan cara melakukan miracles, mujizat, melalui melenyapkan atau menyembuhkan segala penyakit, menyembuhkan, mengusir orang yang kerasukan setan, menyembuhkan yang sakit ayan, dan melepaskan semua kelemahan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita sebagai pelayan Allah harus mampu memberikan pengampunan, mengampuni pemimpin rohani yang terkadang, maaf, tidak semua, tetapi ada di antaranya beberapa orang tertentu bertindak semena-mena. Kita bisa melakukan itu karena adanya zaman Roh Kudus terhadap diri kita. Pemulihan dimulai dengan mengampuni. Pemulihan membuat kita diberkati secara finansial dari keterpurukan ekonomi, karena kita tahu kita melayani, mengabdi kepada Allah. Kita akan tetap berkomitmen dalam melayani Tuhan, karena Tuhan mengurapi dan memberkati keluarga kita. Kerohanian kita dipulihkan, pelayanan kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Semua terjadi karena Tuhan. Allah memulihkan atau memberkati setiap orang yang melayaninya. Alkitab menyatakan begitu jelas
melalui tanda-tanda yang heran. Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20 menyatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, melayani Tuhan membuat hidup kita dipulihkan secara pribadi. Spiritualitas kita dipulihkan oleh Allah. Karena dengan melayani, maka kerohanian kita semestinya semakin dewasa atau semakin lebih baik. Ketika kita melayani Allah, kita mendahulukan Allah, maka Allah akan melayani dan memulihkan pekerjaan dan keluarga kita. Ketika kita melayani orang lain atau melayani di gereja, melayani umat Allah, maka kita menolong atau membawa pemulihan dari Allah bagi orang lain. Jangan tinggalkan pelayanan, karena melalui pelayanan terjadi pemulihan yang luar biasa. Jadi jelas sekali, melayani adalah kunci untuk mengalami pemulihan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, keistimewaan melayani Allah berdasarkan Matius 4 ayat 18 sampai dengan 24. Pertama, melayani merupakan panggilan Allah. Kedua, melayani merupakan pembentukan Allah. Ketiga, melayani merupakan pemulihan Allah. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.